Sosok Mimi Rasinah seakan menjadi fenomena dunia seni tari Nusantara. Nama besar sang maestro melegenda di kalangan seniman dan budayawan tradisional di Indramayu. Sejalan dengan seniman tari topeng asal Cirebon, Sujana Arja, yang lebih dulu berpulang. Tapi di balik keharuman nama sang maestro, kehidupan Mimi Rasinah tak ubahnya seniman jalanan yang hanya bermodalkan semangat dan idealisme. Secara ekonomi jauh dari kemewahan, meski gemilang penghargaan yang diterima dari berbagai lembaga nasional maupun internasional. Kesahajaan, hidup apa adanya, dan rimo seakan menjadi moto hidup Mimi Rasinah. Tapi jangan ditanya, di balik wajah keriputnya tersimpan semangat kuat untuk tetap melestarikan seni tari topeng. Impian membuat sanggar seni telah dilakukannya, meski masih jauh dari harapan. Sanggar yang sangat sederhana di Desa Pekandangan, Indramayu, Mimi Rasinah mengisi hari tuanya, mengajari anak-anak bermain tari topeng. Sang maestro berusia 85 tahun, di samping melatih kelenturan dan gerak tarian, juga membimbing anak-anak melatih kesabaran. Niat tulus mengembangkan seni tari topeng membuat ia tetap semangat mewariskan ilmu tarian. Tak hanya kepada anak cucunya, melainkan pula anak-anak di Indramayu. Pada musim libur sekolah, sanggar seni tari ini banyak dikunjungi anak-anak. Mereka hampir setiap hari datang berlatih tari topeng. Tak hanya usia remaja, ada pula yang masih kanak-kanak di bawah umur 5 tahun. Penyakit stroke tak menyurutkan semangat Mimi Rasinah untuk melatih tari, meski dengan berbagai keterbatasan. Ya kalau sekarang udah berhenti nari. Sejak kapan itu? Kalau nggak bisa ingetan sih masih. Usia ujur dengan kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan membuat Mimi Rasinah hanya mampu duduk sambil memperhatikan gerak tari penerusnya. Sesekali menegur jika terdapat gerakan atau lirik gamelan yang kurang sesuai. Kalau ngelatih gitu gimana caranya? Orang latih. Dan dulu dengan mulut aja. Belum ada kaset sih. Dulu belum ada kaset. Paling dengan bambu tuh. Dipraktek dulu seperti olahraga. Praktek dulu. Biasa gini tangan gini dulu. Terangkan dulu. Gini dulu ya. Kalau gini dulu kepala. Saya yang ngajar tapi hanya yang salah saya tunjukkan cucu saya. Ini anak ini masih salah gitu. Berarti sering lihat kalau latihan? Lihat. Masih dilihat sama Mimi ya? Dibenarkan aja ya anak cucu saya udah nggak ada ininya, tenaganya. Airly, sang cucunya lah yang berusaha mencontohkan berbagai gerakan tari. Mimi Ras terkadang mengajar anak didiknya menabuh gamelan dengan hanya satu tangan. Maklum saja, tangan kirinya tak dapat digerakkan karena terserang stroke. Di bawah bimbingan sang maestro, anak-anak ini sangat ceria memainkan tarian topeng kelana, tarian topeng panji, tarian samba, tarian rumyang, maupun tarian tumenggung. Seneng Mimi, emak. Apa senengnya paling topeng apa? Samba dengan celana saya. Itu cerita apa, Ma? Nih. Ya, ceritanya orang tua sih. Karena samba keganjenan. Genit. Gitu ya. Kalau kelana? Kalau celana gagal tapi bohong. Bohongan tapi saya enggak bohong.
Gerak kemulai tarian-tarian ini mencerminkan namanya, tarian samba atau pamindo, melambangkan kelincahan manusia di masa kanak-kanak. Gerakan dan kelenturan tubuh terlihat lincah, lucu, tetapi juga sangat luwes. Mimi Ras sesungguhnya masih ingin terus bermain tari topeng, menapaki jejak masa mudanya. Akankah jerih payah melestarikan kekayaan seni budaya berujung pada ketidakberdayaan? Kalau nggak ada umur, terus gimana? Besok Rampungkan, lestarikan. Jangan hilang, jangan putus. Anak bicara sampai Ambang kepunahan tari topeng seakan di depan mata. Jika saja generasi yang menjadi penerusnya tak mampu menghentikan tetes air mata sang maestro. Tak mudah mewarisi seluruh ilmu tarian topeng langsung dari sang maestro. Selain harus mampu membawakan dan menjiwai berbagai tarian, sang pewaris harus menjalani ritual tertentu. Dupa yang mengepul pertanda dimulainya prosesi ritual pewarisan. Salah seorang keluarga membacakan buku Macapat berisi tarian karangan maestro pendahulu, termasuk berisi kisah tarian topeng ke-8 versi Mimi Rasina. Kang artie samiun basirun, moga-moga bokatan besok keluarga niki wonten dadi pejabat delengnang rakyat cilike, sejahtera atau dereng. Nggih apa mboten, Pak? Nggih. Kang harumkan nama Indramayu, nama Indonesia untuk kesenian dan berbagainya, mengharumkan nama negara iku kudu. Calon pewaris kemudian berikrar di hadapan sang maestro, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang terkandung dalam tarian yang diwariskan, menghormati sesama dan menghindari sikap sombong, saling menghargai demi melestarikan budaya bangsa. Terus monggo. Prosesi berikutnya yakni penyerahan seluruh peralatan tari milik Mimi Rasina. 8 jenis topeng, mahkota kobra, selendang, dan aksesoris lainnya, termasuk topeng kuno warisan maestro sebelum Mimi Rasina yang bernilai sejarah tinggi. Semua peralatan tari ini resmi diwariskan kepada Airly, cucu Mimi Rasina. Tahapan ritual pun dilakukan. Bagian prosesi yang dianggap sangat sakral. Ritual ini dilakukan di kediaman yang juga dijadikan sanggar seni tari topeng Mimi Rasina. Sejumlah keluarga dan kerabat berkumpul di tengah peralatan tari warisan leluhur. Meski terlihat sederhana, namun prosesi pewarisan terasa sangat sakral. Konon, seluruh peralatan tari warisan leluhur ini memiliki daya magic yang sangat kuat dengan pemiliknya. Lihat saja tarian kelana ini. Ketangkasan gerakan begitu kental ketika dimainkan di hadapan sang maestro. Gerakan tari pamungkas ini cukup membuat emosi sang maestro hingga larut dalam irama.
Kekhawatiran punahnya seni budaya di tengah usia ujur membuat Mimi Rasinah rela melepas gelar maestro kepada generasi penerusnya, berharap seni tari topeng tetap lestari. Setelah melakukan puasa dan tirakat, kini sang pewaris giliran menempuh satu syarat lagi. Dalam sehari, ia harus menari topeng di 7 tempat berbeda. Syarat-syarat ini dilakukan agar pewaris sang maestro memiliki mental yang kuat di tengah berbagai cobaan. Terik matahari dan hujan tak menjadi penghalang untuk tetap menempuh syarat pewarisan ini. Berani menempuh jalan terjal yang penuh tantangan dan rintangan, menapaki ke-7 tempat keramaian seperti perkantoran, pasar, dan halaman swalayan. Tak cukup menguasai 8 jenis tari topeng yang diturunkan sang nenek, pewaris harus rela menjadi dalang dan memainkan musik gamelan. Memainkan irama gamelan seakan melatih kesabaran, berusaha rendah hati, dan berperilaku sopan kepada siapapun. Nilai-nilai luhur inilah yang sesungguhnya hendak diwariskan sang maestro. Tentunya bukan perkara mudah. Selain siap jiwa dan raga meneruskan jejak Mimi Rasinah, membangkitkan generasi-generasi baru di dunia tari topeng menjadi tanggung jawab yang cukup berat. Kendalanya apa, Mbak? Kalau kendala ini nggak mengalami kendala yang banyak ya, cuma kendalanya tekanan jiwa, batin. Karena Mimira sudah menyerahkan semuanya ke Eli, yaitu tanggung jawab Eli, bagaimana caranya untuk membimbing sanggar, bagaimana caranya ditanggung jawab dengan tariannya dia, dengan pelestariannya dia, itu mungkin di tangan Eli. Berat nggak dengan syarat-syarat yang diberikan kayak gini pegelaran itu tempat? Mungkin melestarikan ya, kalau misalkan mungkin bukan berat juga ya. Ada beratnya karena syaratnya itu banyak sekali. Puasa, tirakat, mungkin yang diberat di situ tirakatnya Eli. Kalau untuk bebarang mungkin Eli siap, segala sesuatunya pasti siap. Pertunjukan kayak gini? Semuanya Eli harus hadapin, walaupun cuaca nggak mendukung pun Eli terjang gitu, nggak akan menyerah. Satu hal yang menjadi kunci melestarikan kesenian budaya, yakni merasa bangga akan kesenian budaya itu sendiri. Kebanggaan terhadap tari topeng sama halnya berusaha melestarikan kearifan seni budaya lokal. Airly yang sudah mewarisi 8 tarian topeng khas Indramayu setidaknya menjembatani cita-cita Mimi Rasinah untuk melestarikan tari topeng Nusantara hingga akhir hayatnya. Bangkitnya Rasinah-Rasinah baru tentu membangkitkan kesenian tari topeng Indramayu. Jadi ya keinginannya sih supaya Eli dapat ibaratnya anugerah dari Mimiras, dapat jiwa dia itu seperti Rasinah juga kelak. Bagian yang tak boleh dilupakan yakni menghormati dan mengenang jasa para leluhur. Bagi Mimi Rasinah, mengunjung ke makam Sunan Gunung Jati menjadi ritual tersendiri. Selain menelusuri jejak para wali, di tempat ini pula lah kisah sang maestro muda mengawali petualangannya berlatih tari topeng. Seakan bagian dari napak tilas, wajah Mimi Rasinah termangu saat menyaksikan anaknya memainkan tarian yang dulu pernah dibawakannya di tempat yang sama.
Bedanya, dahulu para penonton berduyun-duyun datang dari berbagai desa dan berjubel benar-benar ingin menikmati sajian klasik kemulai tarian penari topeng. Namun kini, tarian topeng sekedar menjadi pagelaran kesenian biasa yang dihadiri kalangan tertentu. Bukan lagi tontonan rakyat yang menggugah kesadaran, tapi lebih pada upaya eksploitasi kesenian yang dilakukan secara temporer. Lebih pada menjadi suplemen acara-acara tertentu saja. Mimi Rasinah masih mampu bersyukur. Jejak masa muda masih terasa mengiringi hari-hari tuanya. Puluhan penari anak-anak sepertinya menghilangkan kecemasan akan hilangnya kekayaan seni tari topeng. Napak tilas masa-masa kejayaan tari topeng membuat sang maestro kembali bangkit. Meski di atas kursi tanduk, ia tetap ingin kembali menggunakan topeng leluhurnya, memainkan gerak tarian yang membuat kagum penonton. Tangan sang maestro terlihat gemetar saat menjamah erat topeng Tumenggung yang sudah lama ditanggalkannya. Peralatan tari yang sudah berumur puluhan tahun seperti 8 jenis topeng, selendang, berikut aksesoris lainnya turut menjadi saksi, seakan memberikan restu kepada sang maestro untuk kembali menari. Meski hanya dilakukan dengan satu tangan. Ritual munjung ini sebagai kelanjutan dari prosesi pewarisan tari topeng Mimi Rasinah kepada sang cucu Airly Rasinah. Bagi pecinta seni dan budaya, aksi tarian Mimi Rasinah ini merupakan yang teristimewa. Betapa di tengah keterbatasannya, ia masih mampu memainkan tari yang berirama, tak kalah dengan tarian yang dibawakan semasa muda. Alhamdulillah. Semangat inilah yang memacu penerusnya untuk melestarikan khasanah budaya bangsa. Di hadapan warga, anak-anak ini menunjukkan kepada sang maestro memainkan tarian secara bersama-sama. Keserasian dan kekompakan gerak mereka seakan menunjukkan ikrar di hadapan sang maestro. Meski tak satupun pejabat pemerintah menyaksikan dan hadir di tengah-tengah mereka. Meningkatkan upaya melestarikan tari topeng harus terus dilakukan. Begitupun meninggikan derajat khasanah budaya bangsa menjadi sasaran perubahan dunia seni.
Sehingga tari topeng tak lagi identik dengan sekedar saweran, melainkan penghargaan yang lebih manusiawi dan penghormatan terhadap leluhur.